Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang kembali di channel kami, tempat di mana fakta, intrik, dan drama kekuasaan berpadu jadi satu. Malam ini, kita akan membahas kisah yang sedang menggemparkan dunia politik tanah air, pertarungan tiga menteri yang mengguncang istana. Ketegangan memuncak antara Menteri Keuangan Purbaya, Bahlil, dan Luhut, ketika isu besar tentang proyek fiktif, investasi asing, dan permainan kekuasaan mulai terbongkar. Di balik senyum dan jabat tangan politik, tersimpan pertarungan dingin penuh intrik, ancaman, dan pengkhianatan. Apakah ini hanya perselisihan biasa antar pejabat? Atau justru awal dari pertempuran terbesar dalam sejarah pemerintahan modern? Jangan kemana-mana, karena sebentar lagi, kami akan mengungkap semua fakta, drama, dan rahasia di balik layar kekuasaan. Pastikan kalian like, share, dan subscribe, supaya nggak ketinggalan kelanjutan kisah epik ini. Inilah, kisah tentang kekuasaan, kebenaran, dan keberanian. Inilah, pertarungan tiga menteri. Jakarta pagi itu terasa berbeda. Udara di sekitar gedung Kementerian Keuangan mendadak tegang, seolah angin pun ikut berbisik membawa kabar besar. Wartawan sudah berjejer sejak pagi, menunggu konferensi pers dari sosok yang belakangan ini jadi sorotan, Menteri Keuangan Purbaya. Ia dikenal tenang, tapi kalau sudah bicara, kata-katanya bisa mengguncang meja kekuasaan. Begitu muncul di podium dengan senyum santai, semua kamera langsung mengarah kepadanya. Mulai tahun ini, dana transfer daerah akan kami potong sebesar 227 triliun rupiah, katanya dengan nada ringan, seolah sedang mengumumkan libur nasional. Sekejap, ruangan bergemuruh. Para jurnalis saling pandang, beberapa buru-buru mengetik berita dengan jari gemetar. Pemotongan sebesar itu bukan hal kecil, itu berarti banyak proyek daerah bisa tertunda, dan banyak kepala daerah yang bakal kelabakan. Namun Purbaya belum selesai. Ia menatap lurus ke kamera dan menambahkan, kenapa dipotong? Karena banyak yang korup. Kalimat itu seperti granat yang meledak di ruang rapat. Suasana hening, lalu meledak menjadi riuh. Beberapa wartawan tersedak kopi, sementara para staf kementerian saling berbisik di pojokan. Di luar gedung, kabar itu langsung menyebar ke seluruh negeri seperti api yang menyambar jerami kering. Grup WhatsApp para pejabat daerah penuh dengan pesan panik. Gawat, anggaran kita dipotong. Katanya karena korupsi, maksudnya siapa? Waduh, ini bisa bahaya kalau rakyat tahu. Tapi di sisi lain, rakyat biasa justru menyambut kabar itu dengan tawa lega. Akhirnya ada juga yang berani ngomong terus terang, kata seorang pedagang di pasar. Dari dulu juga udah pada tahu, cuma nggak ada yang berani buka mulut. Sementara itu, di ruang kerjanya, Purbaya duduk santai menikmati kopi hitam. Ia tahu keputusannya akan membuat banyak orang marah, tapi ia tak peduli. Kalau uang rakyat dipakai seenaknya, apa gunanya saya di sini? Gumamnya pelan. Seorang staf mendekat, membawa setumpuk dokumen anggaran. Pak, ini daftar daerah yang paling besar pemotongannya, ujarnya hati-hati. Purbaya hanya melirik dan berkata singkat, yang paling banyak korupsinya, potong paling dalam. Jangan ragu, di berbagai daerah, reaksi kepala daerah pun bermacam-macam. Ada yang berusaha menahan diri dan bersikap diplomatis, tapi ada juga yang langsung marah-marah di depan media. Seorang bupati dari timur berteriak, kalau begini caranya, daerah kami bisa mati. Tapi rakyat di kolom komentar media sosial justru membalas dengan sindiran pedas. Yang mati itu bukan daerah, Pak, tapi proyek fiktifnya, tulis seorang netizen yang viral karena komentarnya disukai puluhan ribu orang. Sore harinya, stasiun televisi menayangkan potongan pidato Purbaya berkali-kali. Tayangan itu disertai ekspresi wajahnya yang tenang, tapi kata-katanya menusuk. Kita tidak bisa terus memberi uang ke daerah tanpa memastikan uang itu sampai ke rakyat. Banyak jalan dibangun tapi tetap rusak, banyak bantuan cair tapi tetap ada orang kelaparan. Itu artinya ada yang salah. Kalimat itu langsung memicu debat di mana-mana, di warung kopi, di kantor, bahkan di rumah tangga pejabat. Di tengah kehebohan itu, muncul berbagai spekulasi. Ada yang bilang langkah Purbaya hanyalah strategi politik untuk mencari perhatian. Ada pula yang yakin ia sedang menjalankan misi besar membersihkan sistem dari dalam. Namun bagi Purbaya sendiri, ini bukan soal politik. Kalau uang rakyat terus bocor, negara ini tak akan pernah maju, katanya kepada rekannya sesama menteri.
Saya lebih takut dimarahi rakyat daripada dimusuhi pejabat. Malamnya, ketika berita tentang pemotongan dana itu terus tayang di seluruh kanal televisi, Purbaya menatap layar tanpa ekspresi. Ia tahu badai baru saja dimulai. Tapi di sudut bibirnya, terselip senyum kecil. Biarlah mereka marah sekarang, katanya pelan, asal nanti rakyat bisa tersenyum. Dan di luar sana, langit Jakarta yang berwarna jingga seolah memberi tanda, seorang menteri baru saja menyalakan api kecil di tengah kegelapan yang sudah terlalu lama menutupi kebenaran. Keesokan paginya, suasana di berbagai kantor pemerintahan daerah terasa panas. Para kepala dinas berlarian membawa tumpukan dokumen, sementara bupati dan gubernur gelisah memantau berita di layar televisi. Wajah-wajah mereka tegang, terutama setelah melihat nama daerah mereka termasuk dalam daftar penerima pemotongan anggaran terbesar. Kita bisa bangkrut kalau begini, teriak salah satu kepala daerah sambil membanting koran. Namun, di ruang-ruang rapat yang seharusnya membicarakan solusi, yang dibahas justru bukan cara memperbaiki sistem, melainkan bagaimana menekan balik Purbaya. Sementara itu, di Jakarta, Purbaya tetap tenang menghadapi tekanan yang datang bertubi-tubi. Beberapa kolega di kabinet bahkan mencoba menasihatinya agar melunak. Pak, langkah Anda ini terlalu keras. Banyak kepala daerah merasa dihina, ujar salah satu menteri senior. Tapi Purbaya hanya tersenyum. Kalau mereka merasa dihina karena uang korupsinya dipotong, berarti saya sudah di jalan yang benar. Kalimat itu membuat ruang rapat hening, dan beberapa orang hanya bisa menunduk tanpa berani menatapnya. Di media sosial, nama Purbaya terus menjadi bahan perbincangan. Tagar-tagar dukung Purbaya menempati posisi pertama trending topik. Ribuan komentar bermunculan, dari rakyat kecil yang merasa lega hingga pegawai negeri yang canggung membela atasannya. Akhirnya ada pejabat yang berani lawan korupsi, bukan cuma janji di depan kamera, tulis seorang netizen. Bahkan banyak kreator konten membuat video parodi tentang dana 227T yang hilang, menampilkan sosok Purbaya sebagai pahlawan yang berani melawan tikus-tikus berdasi. Namun, tak semua senang. Di balik layar, mulai muncul gerakan untuk menjatuhkan sang menteri. Sejumlah politikus senior berkumpul diam-diam, membahas cara mengamankan situasi. Mereka tahu, kalau langkah Purbaya diteruskan, banyak pihak kehilangan sumber pendapatan gelap. Salah satu dari mereka berbisik dengan nada sinis, kalau begini terus, bisa-bisa semua rahasia lama terbongkar. Orang ini harus disingkirkan. Malam harinya, Purbaya duduk sendiri di ruang kerjanya. Lampu kantor sudah padam, hanya sinar monitor yang memantulkan wajahnya. Di meja, terdapat laporan ketidaksesuaian anggaran dari berbagai provinsi. Terlalu lama negeri ini dimanjakan oleh kebocoran, gumamnya pelan. Di luar jendela, langit Jakarta tampak berawan, dan dari kejauhan suara sirene terdengar samar. Ia tahu, badai sedang mengarah kepadanya. Tapi dalam hatinya, ia tak gentar sedikit pun. Beberapa hari kemudian, barisan kepala daerah datang berbondong-bondong ke kementerian. Mereka membawa data, argumen, bahkan beberapa membawa oleh-oleh, sebagai tanda pertemanan. Tapi Purbaya menolak semua dengan sopan. Saya tidak butuh hadiah, saya butuh laporan penggunaan dana yang jujur, katanya dingin. Beberapa kepala daerah tersenyum kaku, sementara yang lain pulang dengan wajah masam. Wartawan yang menunggu di luar segera menulis judul berita, Menteri Anti Suap tolak kepala daerah. Rakyat pun semakin kagum. Di pasar, di terminal, bahkan di warung kopi, nama Purbaya kini disebut-sebut seperti legenda baru. Kalau semua pejabat kayak dia, mungkin negara ini udah kaya dari dulu, ujar seorang sopir angkot sambil menyeruput kopi hitam. Tapi ada pula yang khawatir. Biasanya orang jujur kayak gitu nggak bakal dibiarkan lama-lama. Kalimat itu membuat suasana warung hening sejenak, sebelum kembali riuh oleh obrolan politik. Dan di tengah semua kegaduhan itu, Purbaya berdiri di balkon kantornya, menatap jalanan ibu kota yang ramai. Ia sadar, keputusan yang ia ambil telah mengguncang sistem yang sudah lama mapan. Namun baginya, perjuangan baru saja dimulai. Kalau kejujuran dianggap ancaman, bisiknya lirih, berarti negeri ini memang butuh diguncang lebih keras lagi. Angin malam berhembus lembut, membawa semangatnya menyebar jauh ke hati rakyat yang sudah lama menunggu sosok berani seperti dia. Keesokan harinya, berita tentang Purbaya masih mendominasi semua layar. Dari televisi nasional sampai portal berita lokal, semua menyorot langkah beraninya memangkas dana daerah. Di salah satu stasiun TV,
seorang presenter tersenyum canggung saat membacakan berita utama pagi itu. Pemangkasan dana daerah sebesar Rp227 triliun oleh Menteri Keuangan Purbaya terus menuai pro dan kontra. Namun, sebagian besar masyarakat justru memberikan dukungan. Di balik layar, produser berbisik, naikin terus beritanya, rating lagi tinggi. Ya, nama Purbaya kini bukan hanya milik pemerintahan, ia sudah jadi bahan obrolan satu negeri. Namun di sisi lain, suasana di sejumlah kantor pemerintahan daerah semakin panas. Di ruang rapat sebuah provinsi, suasana seperti medan tempur. Para pejabat saling menyalahkan, mulai dari kepala dinas hingga staf perencanaan. Kenapa bisa sampai dipotong segitu besar? Bentak seorang pejabat senior. Karena laporan kita berantakan, Pak. Jawab yang lain. Beberapa mencoba membela diri, tapi jelas, kepanikan sudah menyelimuti mereka semua. Satu demi satu mulai sadar, kalau selama ini terlalu banyak dana yang tidak jelas arah penggunaannya. Sementara itu, di Jakarta, Purbaya sedang memimpin rapat tertutup. Di hadapannya terpampang data grafik besar di layar proyektor, laporan aliran dana dari berbagai daerah. Dengan nada tenang tapi tegas, ia berkata, kita bukan sedang menghukum, kita sedang menyembuhkan. Kalau uang rakyat bocor, bagaimana mau membangun bangsa? Para stafnya mengangguk pelan, menyadari bahwa apa yang dilakukan bos mereka bukan sekadar kebijakan, melainkan bentuk perlawanan terhadap sistem yang sudah lama busuk. Di luar gedung kementerian, puluhan wartawan menunggu. Begitu Purbaya keluar, mereka langsung menodongkan mikrofon. Pak Menteri, bagaimana tanggapan Anda soal protes para kepala daerah? Tanya salah satu reporter. Dengan senyum santai, Purbaya menjawab, protes itu bagus, artinya mereka masih peduli. Tapi lebih bagus lagi kalau mereka introspeksi. Jawaban itu langsung jadi kutipan viral di media sosial. Ribuan komentar memuji keberanian dan ketenangannya. Beginilah menteri yang kita butuhkan, nggak takut siapapun, tulis seorang netizen. Di malam yang sama, di ruang makan sebuah rumah mewah, sekelompok politisi dan pengusaha berkumpul. Di atas meja tersaji makanan mahal, tapi wajah mereka tegang. Orang ini bisa bahaya, kata seorang pria berkemeja putih sambil menyalakan rokok. Kalau terus begini, semua proyek kita bisa terganggu. Seorang lainnya menimpali dengan suara pelan, kita harus cari cara. Tapi dia terlalu populer di mata rakyat. Mereka semua terdiam, menyadari bahwa menjatuhkan Purbaya sekarang sama saja menantang arus rakyat yang sedang memujanya. Sementara itu, di rumah-rumah sederhana, rakyat kecil menonton berita dengan senyum bangga. Akhirnya ada pejabat yang berpihak ke kita, ujar seorang nelayan tua kepada istrinya. Di desa lain, seorang guru berkata kepada murid-muridnya, anak-anak, lihat Pak Menteri itu. Beliau contoh bahwa kejujuran masih ada di negeri ini. Dukungan rakyat terus mengalir, membuat langkah Purbaya semakin kokoh. Ia kini bukan sekadar pejabat, ia sudah menjadi simbol harapan. Namun Purbaya tahu, dukungan rakyat tidak akan cukup melindunginya dari tekanan politik. Setiap malam, ia menerima laporan intelijen, ancaman, sabotase, bahkan rumor bahwa beberapa pejabat berencana menggesernya secara halus. Tapi ia tak pernah goyah. Ia hanya berkata kepada ajudannya, kalau niat kita lurus, biar mereka yang bengkok duluan. Kalimat itu menjadi pegangan bagi semua stafnya yang kini semakin loyal dan bangga bekerja di bawah kepemimpinannya. Di akhir malam, Purbaya berdiri di jendela kantornya, menatap lampu-lampu kota yang berkelip. Ia tahu perjuangan ini baru permulaan. Di bawah sana, rakyat kecil mulai menaruh harapan padanya. Tapi di atas sana, ada kekuatan besar yang merasa terganggu. Kalau harus melawan arus, maka biarlah, katanya pelan, karena air yang kotor tidak akan jadi jernih tanpa diguncang dulu. Di luar jendela, langit Jakarta mulai mendung, pertanda badai baru sedang menunggu. Namun kali ini, Purbaya sudah siap menantangnya. Hari berikutnya, kabar tentang langkah Purbaya makin mengguncang ibu kota. Di berbagai saluran berita, para analis politik mulai membedah tindakannya. Ada yang menyebutnya, reformis berani. Ada pula yang menilai ia terlalu frontal. Di satu stasiun TV, seorang pengamat bahkan berkata, langkah Purbaya ini bisa jadi reformasi anggaran terbesar sejak 20 tahun terakhir, atau justru awal dari kejatuhannya. Kalimat itu menjadi pembuka debat sengit di layar kaca. Tapi yang paling menarik bukan debatnya,
melainkan reaksi publik. Rakyat mulai menganggap Purbaya bukan sekadar menteri, tapi simbol perlawanan terhadap korupsi. Sementara itu, di sebuah gedung pemerintahan daerah, rapat darurat kembali digelar. Para pejabat berdiskusi dengan wajah penuh ketakutan. "Kita harus temui Pak Menteri," seru seorang gubernur dengan nada panik. "Kalau tidak, anggaran pembangunan kita bisa hancur total." Tapi di antara mereka, ada juga yang bersuara lebih lirih namun tajam, "Atau kita cari cara supaya dia berhenti bicara." Kalimat itu membuat ruangan hening. Semua paham maknanya. Di politik, tidak semua pertarungan dilakukan di ruang sidang, kadang, justru di balik meja makan dan senyum manis. Di sisi lain, kantor Purbaya seperti markas perang. Telepon berdering tanpa henti. Wartawan, politisi, kepala daerah, semua ingin bicara dengannya. Tapi Purbaya tetap kalem, menandatangani berkas demi berkas sambil sesekali tersenyum. "Biar saja mereka ribut, yang penting data kita kuat," katanya kepada stafnya. Ia tahu, badai politik sudah di depan mata. Tapi di pikirannya hanya satu hal, uang rakyat harus kembali ke rakyat. Menjelang sore, Purbaya diundang ke Istana Negara untuk menghadiri rapat terbatas. Suasana rapat terasa berat. Beberapa menteri terlihat gelisah, sebagian lagi mencoba tersenyum palsu. Presiden menatapnya dengan tajam. "Purbaya," katanya perlahan, "kau sadar keputusanmu membuat banyak pihak gelisah." Purbaya mengangguk tenang. "Saya sadar, Pak. Tapi saya lebih gelisah melihat rakyat yang tidak pernah menikmati hasil pajak mereka." Ruangan mendadak hening. Bahkan jam dinding terdengar berdetak lebih keras dari biasanya. Usai rapat, Purbaya berjalan keluar dari istana dengan langkah tegak. Wartawan sudah menunggu di luar, menyorot setiap gerakannya. "Pak Menteri, benarkah Anda ditegur Presiden?" tanya seorang reporter. Purbaya berhenti sejenak, lalu menjawab ringan, "Presiden hanya mengingatkan saya untuk tetap konsisten. Dan itu memang yang akan saya lakukan." Jawaban itu langsung jadi headline di berbagai media. Beberapa jam kemudian, hashtag tagar Purbaya tidak takut menggema di seluruh jagat maya. Namun di balik gemuruh dukungan itu, muncul gelombang tekanan baru. Beberapa pejabat tinggi mulai mengeluarkan pernyataan halus di media, seolah menyinggung kebijakan Purbaya tanpa menyebut nama. "Setiap kebijakan harus proporsional," kata salah satu menteri senior. "Jangan sampai semangat bersih-bersih justru menghambat pembangunan." Tapi rakyat tidak bodoh. Komentar-komentar di media sosial justru penuh sindiran, "Yang ketakutan biasanya yang kebagian proyek," tulis seorang warganet. Malam itu, di ruang kerjanya yang mulai sepi, Purbaya menatap peta besar Indonesia di dinding. Ia menandai daerah-daerah yang anggarannya disunat, bukan dengan rasa puas, melainkan dengan tekad baru. "Disinilah penyakitnya," katanya pelan, "dan disinilah aku harus mulai menyembuhkan." Telepon genggamnya berdering, pesan singkat masuk dari nomor tak dikenal. "Lebih besar dari, hati-hati, banyak yang tidak suka langkah Anda. Ada yang sedang menunggu Anda lengah." Purbaya membaca pesan itu sebentar, lalu mematikan ponsel. "Kalau mereka pikir aku akan mundur, berarti mereka belum mengenalku," gumamnya dengan senyum tipis. Sementara itu, rakyat di berbagai daerah mulai bergerak spontan. Dari pasar ke sekolah, dari kafe ke terminal, orang-orang membicarakan nama Purbaya. Ia menjadi semacam harapan baru di tengah kekecewaan panjang terhadap pejabat korup. Di warung kopi, seorang tukang ojek berkata dengan lantang, "Kalau sampai dia dipecat, kita demo rame-rame." Kalimat itu diikuti tawa dan tepukan tangan. Tapi di balik tawa itu, terselip sesuatu yang belum pernah terlihat selama ini, rasa percaya kepada pemimpin yang benar-benar berpihak pada rakyat. Dan di malam yang sunyi itu, Purbaya menatap langit dari balkon kantornya. Di atas sana, bulan tampak pucat, tapi cahaya tetap menembus awan. "Aku tahu mereka akan menyerang dari segala arah," bisiknya lirih, "tapi selama rakyat masih percaya, aku tidak akan berhenti." Di kejauhan, suara azan Isya berkumandang, menutup malam yang syarat gejolak. Tapi di dada Purbaya, semangatnya justru semakin menyala, karena baginya, melawan korupsi bukan sekadar tugas, melainkan panggilan jiwa. Malam berganti, tapi badai belum juga reda. Justru semakin besar. Di berbagai media nasional, muncul narasi-narasi aneh tentang Purbaya. Ada yang menuduhnya melanggar prosedur anggaran, ada yang bilang dia bertindak sewenang-wenang tanpa konsultasi dengan DPR. Beberapa bahkan memutarbalikkan fakta,
menyebut langkah pemotongan dana sebagai penyebab ekonomi daerah lumpuh. Di layar kaca, wajah-wajah komentator politik muncul silih berganti, berbicara panjang lebar dengan nada menggurui. Tapi rakyat, yang kini sudah cerdas, mulai sadar, semua itu adalah serangan balik dari mereka yang kehilangan kenyamanan. Purbaya duduk di ruang kerjanya sambil memandangi televisi. Ia tidak marah, hanya tersenyum kecil. Kalau mereka menyerang, berarti aku menyentuh sesuatu yang benar, katanya kepada ajudannya. Di meja, laporan transparansi keuangan terus bertambah. Semakin dalam ia menggali, semakin banyak kejanggalan yang ditemukan, proyek-proyek fiktif, dana bansos yang tak pernah sampai, hingga pembangunan jalan yang hanya di atas kertas. Negeri ini sudah terlalu lama dibius oleh kebohongan, ucapnya pelan, menandatangani satu berkas lagi. Di hari yang sama, sekelompok kepala daerah datang ke DPR, melayangkan protes resmi. Mereka menuntut agar Purbaya dievaluasi. Sidang pun digelar, dan suasananya seperti panggung sandiwara. Beberapa anggota dewan berpura-pura marah, padahal di balik layar, mereka tahu siapa yang benar. Salah satu politisi berteriak lantang, kebijakan ini menyengsarakan rakyat daerah. Tapi rakyat di rumah yang menonton hanya geleng-geleng kepala. Di media sosial, komentar membanjir, yang tersengsarakan itu pejabatnya, bukan rakyatnya. Sore itu, Purbaya dipanggil untuk memberi penjelasan di rapat DPR. Ia datang dengan wajah tenang, tanpa pengawal berlebihan. Di ruang sidang, puluhan kamera mengarah padanya. Seorang anggota dewan mencoba menginterogasi dengan nada tinggi. Apakah Anda sadar keputusan Anda menyebabkan banyak proyek tertunda? Purbaya menatap tajam dan menjawab, saya sadar, tapi saya juga sadar banyak proyek itu tidak pernah ada wujudnya. Ruangan mendadak hening. Suara kursi bergeser terdengar jelas. Beberapa anggota DPR menunduk, sementara yang lain berusaha menahan senyum. Ketika rapat usai, Purbaya keluar ruangan disambut sorakan dari wartawan. Ia tak banyak bicara, hanya berkata, saya hanya menjalankan amanah rakyat. Kalau uang rakyat bocor, maka saya wajib menutupnya. Ucapannya sederhana, tapi gaungnya luar biasa. Malam itu, video pernyataannya viral di semua platform. Tagar baru muncul, tagar Purbaya untuk rakyat. Ia menjadi ikon kejujuran di tengah lautan kepalsuan. Namun, di sisi lain kota, di sebuah restoran mewah yang pencahayaannya temaram, beberapa orang penting berkumpul diam-diam. Kita tidak bisa biarkan orang seperti dia terus naik, kata salah satu pengusaha berjas hitam sambil memutar cincin di jarinya. Kalau dibiarkan, semua jalur kita tertutup. Seorang pria lainnya menimpali, sudah saatnya langkah besar diambil. Suara mereka rendah, tapi isinya beracun. Malam itu, sebuah rencana kotor mulai disusun. Kabar angin itu sampai ke telinga Purbaya lewat jalur yang tidak resmi. Ia hanya tersenyum tipis. Kalau mereka main kotor, biar rakyat yang menilai, katanya. Ia tak mau mundur, tak mau menyerang balik dengan cara yang sama. Aku bukan pejuang yang berperang dengan senjata, lanjutnya, tapi dengan nurani. Kalimat itu kemudian diunggah oleh staf medianya ke akun resmi, dan langsung meledak di dunia maya. Ribuan komentar memenuhi kolom postingan. Tetap semangat, Pak Purbaya. Kami di belakang Anda, tulis seorang warganet. Pagi berikutnya, ribuan orang berkumpul di depan kantor kementerian. Mereka bukan demonstran bayaran, melainkan rakyat yang datang dengan sukarela. Petani, nelayan, buruh, guru, mahasiswa, semuanya membawa poster bertuliskan, kami percaya Purbaya. Suasana yang semula tegang berubah jadi haru. Purbaya keluar dari gedung, menatap lautan manusia yang meneriakkan namanya. Ia mengangkat tangan dan berkata lewat pengeras suara, selama rakyat percaya, saya tidak akan mundur. Ini bukan perjuangan saya saja, ini perjuangan kita semua. Sorakan menggema, air mata menetes di antara kerumunan. Dan sore itu, Jakarta terasa berbeda. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rakyat percaya bahwa masih ada pejabat yang tidak bisa dibeli. Di langit ibu kota, awan hitam mulai menyingkir, seolah ikut menunduk hormat pada keberanian satu nama, Purbaya. Namun di balik ketenangan itu, bayangan gelap masih mengintai. Karena dalam dunia politik, ketika cahaya mulai menyala terlalu terang, selalu ada tangan-tangan yang berusaha memadamkannya. Tapi satu hal pasti, api yang lahir dari kejujuran tak akan mudah padam. Malam itu, Jakarta diguyur hujan deras. Petir menyambar langit,
seolah ikut menertawakan hiruk-pikuk kekuasaan di ibu kota. Di lantai paling atas gedung Kementerian Keuangan, Purbaya masih menatap laporan yang menumpuk di mejanya. Lampu ruangannya hanya tinggal satu, redup tapi cukup untuk menerangi wajahnya yang lelah namun bertekad kuat. Di tangannya, ada berkas laporan rahasia, daftar nama pejabat dan proyek-proyek fiktif yang melibatkan angka ratusan triliun. Ia menarik napas panjang. Inilah sebab mereka panik, gumamnya lirih, karena kebenaran mulai keluar dari bawah meja. Tiba-tiba ponselnya bergetar, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Lebih besar dari, berhentilah sekarang, sebelum semuanya terlambat. Pesan itu tanpa nama, tanpa penjelasan. Hanya ancaman yang samar tapi jelas maksudnya. Purbaya tersenyum kecil. Ia meletakkan ponsel di atas meja, lalu menatap jendela yang dipenuhi tetesan air hujan. Kalau takut ancaman, aku tak akan pernah duduk di kursi ini, katanya pelan. Di luar, suara guntur bergemuruh, seperti tepuk tangan alam untuk keberanian seseorang yang melawan badai sendirian. Keesokan harinya, berita menggelegar. Beberapa media besar menyiarkan laporan mendadak, Menteri Keuangan diduga menyalahgunakan wewenang. Berita itu diiringi foto Purbaya dengan wajah serius, lengkap dengan narasi yang menyudutkan. Padahal, tak ada bukti apapun. Semua tahu itu fitnah yang dibuat terburu-buru. Tapi di dunia politik, citra lebih penting dari kebenaran. Lawan-lawannya tahu, jika tak bisa menjatuhkannya dengan data, maka hancurkan reputasinya dengan cerita. Namun kali ini, serangan balik itu justru berbalik arah. Rakyat sudah cerdas. Begitu berita itu menyebar, kolom komentar di media sosial langsung penuh dengan pembelaan. Fitnah murahan, tulis seorang netizen. Kalau pejabat jujur diserang, berarti dia lagi ganggu sarang penyamun. Dalam hitungan jam, tagar-tagar kami bersama Purbaya trending di seluruh platform. Video-video lama tentang pidatonya kembali viral, memperlihatkan ketegasannya menolak segala bentuk suap dan permainan anggaran. Di kantor DPR, suasana pun berubah panas. Beberapa anggota dewan yang sebelumnya diam kini mulai bersuara mendukung Purbaya. Kalau menteri seperti ini dijatuhkan, negara ini akan habis, kata salah satu anggota dengan nada tinggi. Sementara itu, di istana, Presiden memanggil Purbaya secara pribadi. Saya tahu ini fitnah, ujar Presiden pelan, tapi kamu harus siap. Mereka tidak akan berhenti. Purbaya menatap mata Presiden dengan tenang. Saya siap, Pak, selama rakyat masih percaya, saya tidak akan mundur. Sore itu, kantor kementerian didatangi ribuan orang. Mereka datang membawa spanduk, bukan untuk protes, tapi untuk memberikan dukungan. Kami percaya pada Purbaya. Teriak massa serempak. Ada yang membawa bunga, ada pula yang menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Purbaya keluar dari gedung, menatap lautan manusia yang berdiri di bawah hujan ringan. Ia mengambil pengeras suara, suaranya berat tapi mantap. Saya tidak takut kehilangan jabatan. Tapi saya takut kehilangan kepercayaan rakyat. Karena tanpa kalian, saya bukan siapa-siapa. Kalimat itu langsung membuat ribuan orang bersorak dan menangis bersamaan. Malamnya, setelah kerumunan bubar, Purbaya duduk sendiri di ruang kerjanya yang kini dipenuhi bunga ucapan dukungan. Ia memejamkan mata sejenak, mengenang awal mula perjuangannya. Dari seorang pejabat kecil yang berani menolak suap pertama, hingga kini menjadi simbol keberanian nasional. Lucu, katanya sambil tersenyum, semua ini hanya karena aku ingin uang rakyat sampai ke rakyat. Tapi ia tahu, perjalanan belum selesai. Masih ada yang menunggu di balik kegelapan, mereka yang tak akan berhenti sebelum ia jatuh. Namun kali ini, Purbaya tak sendiri. Rakyat sudah bangkit bersamanya. Di berbagai daerah, mural bergambar wajahnya mulai muncul di tembok kota, dengan tulisan, berani karena benar. Lagu-lagu sindiran tentang pejabat korup juga mulai ramai diunggah, dan nama Purbaya disebut dalam setiap baitnya sebagai simbol harapan baru. Ia telah berubah dari sekadar menteri menjadi legenda hidup, seorang yang berani menantang kekuasaan demi keadilan. Dan di langit Jakarta malam itu, hujan perlahan reda. Udara terasa sejuk, seolah alam ikut memberi restu. Purbaya menatap ke atas dan berbisik lirih, selama kebenaran masih punya tempat di hati rakyat, aku tidak akan pernah padam. Dalam diam, senyum kecil mengembang di wajahnya, senyum seorang pejuang yang tahu bahwa pertarungan belum usai, tapi keyakinannya sudah menang jauh sebelum perang benar-benar dimulai. Beberapa hari setelah badai fitnah itu, suasana politik di Jakarta makin tegang.
Rapat kabinet berubah menjadi medan pertempuran dingin antara tiga sosok kuat, Purbaya, Bahlil, dan Luhut. Tidak ada teriakan, tapi setiap kata yang keluar mengandung pisau bermata dua. Luhut duduk dengan posisi tegak, matanya tajam seperti elang yang mengawasi mangsa. Bahlil di sisi lain tampak tenang, tapi jari-jarinya mengetuk meja terus-menerus, tanda bahwa pikirannya sedang bekerja keras mencari celah untuk menyerang. Purbaya membuka laptopnya dan menampilkan data proyek yang tak sesuai laporan. Ini bukan fitnah, ini fakta, katanya tegas sambil menunjuk grafik di layar. Dana investasi yang dijanjikan tidak pernah masuk, tapi pengeluaran terus berjalan. Uangnya mengalir entah kemana. Ruangan mendadak hening. Beberapa pejabat menunduk, pura-pura sibuk menulis catatan. Tapi Bahlil justru tertawa kecil. Heh, kamu pikir semua urusan negara bisa dilihat dari angka di Excel? Dunia nyata nggak sesederhana itu, Pur, katanya santai. Purbaya menatap Bahlil tajam. Saya tahu dunia nyata itu kotor, tapi tugas saya membersihkannya, bukan ikut bermain lumpur. Kalimat itu membuat suasana makin panas. Luhut yang sejak tadi diam akhirnya bicara, suaranya berat namun menekan. Cukup, kalian ini menteri, bukan mahasiswa debat. Kita semua punya cara masing-masing untuk membangun negara. Jangan merasa paling suci. Tapi Purbaya tak mundur. Saya tidak merasa suci, Pak. Saya hanya tidak mau berpura-pura buta. Setelah rapat selesai, Luhut memanggil Purbaya secara pribadi ke ruangannya. Aroma kopi hitam memenuhi ruangan yang megah itu. Purbaya, kamu anak muda cerdas, tapi terlalu idealis, ujar Luhut dengan nada seperti seorang guru menasihati muridnya. Dalam politik, idealisme tanpa strategi itu bunuh diri. Purbaya menatap lurus. Kalau harus mati karena jujur, saya lebih pilih mati berdiri, Pak, daripada hidup dengan lutut yang berlutut pada kebohongan. Luhut menghela napas panjang. Kamu tidak tahu siapa yang kamu lawan. Beberapa jam kemudian, mobil dinas Purbaya diikuti oleh kendaraan tak dikenal. Sopirnya panik, tapi Purbaya hanya berkata, tenang saja. Mereka ingin menakut-nakuti, bukan membunuh. Namun malam itu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Rumah pribadinya dilempari batu oleh orang tak dikenal. Di pagar tertulis kalimat dengan cat merah, berhenti atau keluargamu jadi korban. Purbaya langsung menelpon istrinya, memastikan semua aman. Suaranya bergetar, tapi hatinya semakin membara. Kalau mereka pikir aku akan mundur, mereka salah besar, katanya dengan nada dingin. Keesokan paginya, media kembali heboh. Tapi kali ini bukan fitnah. Wartawan menemukan bukti video CCTV dari proyek fiktif yang disebut Purbaya, dan di dalamnya terlihat sosok yang sangat mirip seorang pejabat tinggi. Publik pun meledak. Tagar-tagar Purbaya benar kembali trending. Talk show, vlog politik, bahkan sinetron malam menyinggung nama Purbaya sebagai simbol perlawanan. Ia tidak hanya menjadi menteri, tapi ikon keberanian yang jarang muncul di dunia politik. Bahlil yang awalnya meremehkan, kini mulai gelisah. Ia sadar gelombang rakyat tidak bisa lagi dihentikan. Dalam rapat tertutup, ia berkata pada Luhut dengan nada khawatir, kalau ini dibiarkan, dia bisa jadi lebih kuat dari kita semua. Luhut hanya diam lama, lalu menjawab pelan, itulah masalahnya. Kita sedang menciptakan legenda. Sementara itu, di rumahnya yang sederhana, Purbaya duduk bersama keluarganya. Putranya yang masih kecil memeluknya erat dan berkata polos, Ayah, kenapa orang jahat nggak suka sama ayah? Purbaya tersenyum lembut dan menjawab, karena ayah memilih jadi orang baik, nak. Dan kadang, kebaikan itu membuat orang jahat takut. Ia menatap keluar jendela, melihat hujan turun perlahan. Dalam hatinya, ia tahu pertempuran baru saja dimulai. Tapi kali ini, bukan hanya dia yang bertarung, seluruh rakyat Indonesia sudah berdiri di belakangnya. Beberapa minggu setelah badai politik itu, situasi mulai tak terkendali. Purbaya menjadi pusat perhatian publik, sementara Bahlil dan Luhut terpojok oleh tekanan media dan desakan dari masyarakat sipil. Setiap langkah mereka kini diawasi kamera, setiap pernyataan mereka ditafsirkan sebagai bentuk pembelaan diri. Tapi di balik layar, pertempuran sesungguhnya justru semakin ganas, bukan di televisi, melainkan di ruang-ruang tertutup, tempat keputusan besar dibuat dalam bisikan. Di tengah malam, sebuah pertemuan rahasia berlangsung di sebuah villa di puncak. Hadir di sana beberapa tokoh berpengaruh, pengusaha besar, mantan pejabat, dan orang-orang yang punya kekuasaan dalam bayangan.
Kalau Purbaya terus bicara, banyak rahasia akan terbongkar, kata seorang pria parubaya dengan nada gelisah. Kita harus hentikan dia dengan cara apapun. Seorang lainnya menjawab dingin, dia sudah jadi simbol. Kalau kita hancurkan secara kasar, rakyat akan marah. Kita butuh cara yang lebih halus, buat dia terlihat salah tanpa menyentuhnya langsung. Keesokan harinya, strategi baru pun dijalankan. Sebuah laporan palsu disebarkan bahwa Purbaya menerima dana asing untuk kepentingan pribadi. Foto-foto editan, rekaman suara palsu, dan dokumen manipulatif menyebar di dunia maya. Beberapa media bayaran ikut memuatnya seolah-olah itu fakta. Tapi kali ini rakyat tak semudah dulu diperdaya. Editan murahan, teriak para netizen di kolom komentar. Bahkan beberapa ahli forensik digital secara sukarela menganalisis bukti itu dan mengungkap kebohongan di baliknya. Sementara itu, Purbaya tetap bekerja seperti biasa. Ia datang ke kantor tepat waktu, menyapa stafnya, dan terus menandatangani kebijakan yang memperkuat transparansi anggaran. Mereka bisa serang saya, tapi tidak bisa hentikan sistem ini, katanya kepada sekretarisnya. Ia tahu, kalau dirinya tumbang, sistem yang ia bangun akan tetap hidup, itulah kemenangan sejati. Di balik ketenangannya, Purbaya sebenarnya menyimpan kegelisahan. Ia mulai sadar, permainan ini bukan lagi soal jabatan, melainkan soal hidup dan mati. Suatu malam, saat ia baru saja sampai di rumah, lampu teras tiba-tiba padam. Dari kejauhan, ia melihat sosok gelap berdiri di dekat pagar. Seketika ia bersiap, tapi sosok itu justru melemparkan sebuah amplop ke tanah dan menghilang dalam gelap. Di dalam amplop itu ada selembar foto, gambar dirinya sedang berbicara dengan seseorang di kafe, lalu di belakang foto, tertulis pesan singkat, dia bukan temanmu. Purbaya menatap foto itu lama. Ia tahu, ini bukan sekadar ancaman, ini permainan psikologis. Mereka ingin membuatnya curiga terhadap semua orang. Beberapa hari kemudian, Bahlil datang ke kantornya. Wajahnya lebih tenang dari biasanya, tapi matanya menyiratkan sesuatu. Pur, katanya dengan nada pelan, kamu pikir kamu menang. Tidak ada yang benar-benar menang. Dalam politik, kita cuma ganti posisi, dari pemain jadi korban. Purbaya menjawab tanpa menoleh, saya tidak main, Lil. Saya bekerja. Hening sesaat, lalu Bahlil menepuk bahunya. Hati-hati, mereka sudah mulai marah. Dan kalau mereka marah, tak ada yang aman. Di luar, rakyat tetap berdiri di belakangnya. Mahasiswa turun ke jalan dengan spanduk bertuliskan, dukung Purbaya, bersihkan negeri. Lagu perjuangan berkumandang di berbagai kota, dan mural wajahnya kini menghiasi dinding pasar, terminal, bahkan gang kecil di kampung. Purbaya tak pernah meminta semua itu, tapi dukungan itu membuatnya semakin kuat. Kalau kebenaran harus dijaga dengan darah, maka saya siap berdarah, katanya di depan para pendukung yang meneteskan air mata mendengarnya. Namun badai sesungguhnya baru datang keesokan harinya. Di tengah rapat kabinet, Luhut tiba-tiba melemparkan dokumen di atas meja. Ini bukti, Purbaya telah melanggar prosedur negara. Katanya lantang, semua mata tertuju pada Purbaya, tapi ia hanya menatap tenang. Kalau itu bukti, maka buka di depan rakyat. Jangan sembunyi di ruangan ini. Suasana menjadi tegang. Presiden yang duduk di tengah menatap mereka bergantian, lalu berkata pelan namun tajam, sudah cukup. Besok, saya yang akan memutuskan siapa yang benar dan siapa yang bermain. Ruang rapat itu mendadak senyap. Semua orang tahu, keputusan presiden esok hari akan menentukan arah negara, apakah kebenaran akan berdiri tegak, atau kembali dikubur di bawah meja kekuasaan. Dan di mata Purbaya, tak ada lagi rasa takut. Hanya keyakinan, bahwa malam yang gelap tak akan selamanya menutupi cahaya yang datang dari hati yang jujur. Begitulah kisah tentang pertarungan tiga menteri, sebuah cerita di balik tembok kekuasaan yang jarang terlihat oleh mata publik. Di dunia politik, kebenaran kadang disembunyikan, kejujuran sering diuji. Namun di setiap badai, selalu ada sosok yang berdiri tegak melawan arus, demi keadilan dan suara rakyat kecil. Pertempuran antara Purbaya, Bahlil, dan Luhut bukan sekadar soal jabatan atau kebijakan. Tapi tentang hati, prinsip, dan keberanian untuk berkata benar, meski seluruh dunia berusaha membungkam. Dari sini kita belajar, bahwa kekuasaan bisa membuat orang besar. Tapi kejujuranlah yang membuat seseorang dikenang selamanya. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe.
supaya channel ini terus semangat menghadirkan kisah-kisah politik penuh makna dan inspirasi untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga pemirsa semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang berlimpah. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.